Dan anehnya, tak ada satupun yang mendengar suara bantingan pintu depan itu kecuali George. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam Jumat ini, khususnya di setiap malam Jumat bulan Desember, aku akan membahas kasus-kasus demonik terkenal yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Siapa yang tak kenal dengan Ed dan Lorraine Warren, pasangan paranormal investigator yang berasal dari Connecticut, Amerika Serikat. Nah, ada 4 kasus di antara kasus demonik lainnya yang bisa dikatakan kasus terberat yang pernah mereka alami. Yang pertama, kasus di Amityville House yang seperti judulnya akan kita bahas pada malam ini. Lalu ada Snedeker House, Annabelle, dan yang terakhir The Parent Family. Nanti kalian jangan lupa tonton videonya ya kalau aku sudah upload. Amityville House adalah sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda yang terletak di tepi danau, tepatnya di 11 Ocean Avenue, Amityville di pantai selatan Long Island, New York. Rumah ini sebenarnya juga rumah biasa-biasa saja, sama seperti pada umumnya, sampai terjadilah suatu kejadian besar di sana, yaitu pada tanggal 13 November 1974, di mana Ronald DeFeo Jr. telah menembak dan menghabisi ke-6 anggota keluarganya, yang terdiri dari kedua orang tuanya, 2 saudara laki-lakinya, dan 2 saudara perempuannya di sana. Seperti apa kisahnya? Shh, be quiet, listen carefully, as the story begin. Rumah Amityville yang dibangun pada tahun 1920-an berukuran 3.600 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai, memiliki 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi, serta ia pun memiliki loteng. Terdapat gudang kapal yang besar dengan pemandangan perairan yang tenang. Pada tampilan depan, rumah ini memiliki jendela yang jumlahnya cukup banyak, dengan pilar-pilar yang membuat rumah ini menjadi tampak megah. Bagian atap grembel yang khas, atap rumah ini membentuk segitiga dengan ukuran berbanding sepertiga dari keseluruhan bangunan. Rumah Amityville ini juga memiliki ruang bawah tanah. Keluarga DeFeo tinggal di rumah Amityville ini sejak tahun 1965 yang terdiri dari 7 orang, yaitu Ronald DeFeo Senior sang ayah, Louis Brigante DeFeo sang ibu, Ronald DeFeo Jr., Dawn Ellison, Mark, dan Johannes Matthew. Sang ayah adalah seorang pria yang mudah emosi dan dominan atas keluarganya. Sedangkan ibunya adalah sosialita yang tampaknya kurang peduli dengan hal lain selain gaya hidup glamornya. Ronald DeFeo Jr. anak pertama dari keluarga DeFeo dan ia dikenal dengan panggilan Butch. Di sini kita panggil saja Ronald DeFeo Jr. dengan sebutan Butch ya, supaya lebih mudah membawakan ceritanya. Masa kecilnya, Butch ini sering mengalami perundungan oleh teman-temannya di sekolah karena ia memiliki berat badan yang berlebih. Dan saat itu ayahnya mendorong Butch untuk membela diri. Saat Butch tumbuh remaja, ia sering bertengkar dengan ayahnya, sampai pada akhirnya sang ibu meminta ayahnya ini untuk mengunjungi psikiater. Hal ini tidak berhasil karena menurut ayahnya, justru Louis lah sang ibu yang membutuhkan psikiater. Untuk menahan segala gejolak emosi Butch, baik Ronald Senior dan Louis mulai memanjakannya dan membelikan apapun yang diinginkannya. Dari situ, Butch tumbuh menjadi anak yang bermasalah hingga remaja. Di usia 17 tahun, Butch terpaksa meninggalkan sekolah parokinya karena ia mengalami ketergantungan pada obat-obatan atau narkoboy, jenis heroin, speed, dan LSD. Selain itu juga, dia melakukan pencurian dan kekerasan. Pernah loh pada suatu kesempatan, ia mengarahkan senapan ke salah satu temannya untuk menakut-nakutinya. Setahun kemudian, Butch ini dipekerjakan oleh ayahnya sebagai karyawan di salah satu dealer miliknya. Di sana, ia selalu mendapatkan sejumlah uang setiap minggunya, terlepas dia masuk atau tidak untuk bekerja. Selama ia menjadi karyawan di sana, perkelahian dengan ayahnya semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai dia pernah mencoba menembak ayahnya dengan senapan, dan untungnya senapan itu tidak meledak. 2 minggu sebelum terjadinya insiden besar itu, si Butch tidak puas nih dengan uang yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian ia mengatur rencana perampokan saat dia dipercaya untuk menyetorkan uang perusahaan ke bank sebesar $20.000. Di dalam perjalanan, Butch yang seharusnya menyetorkan uang ke bank sebesar $20.000 itu, bukannya ke bank, ia malah bekerja sama dengan orang suruhannya dan kemudian uangnya dibagi dengan orang tersebut. Tak lama kemudian, ia segera kembali ke dealer untuk menemui sang ayah dan memberitahukannya bahwa ia telah dirampok
saat ia mau ke bank untuk melakukan penyetoran. Ayahnya pun mengetahui hal ini langsung menghubungi polisi saat itu juga. Saat ditanya oleh polisi tentang perampokan itu, Butch menolak untuk kooperatif dan tidak mau menjawab pertanyaan polisi lalu pergi meninggalkan mereka. Dan saat itu ayahnya pun mulai mencurigainya. Saat sesampainya di rumah, ayahnya pun langsung marah dan meneriakinya, Kamu ya dasar kamu iblis. Kamu kan yang sebenarnya mengambil uang itu. Kamu. dan amarah itu pun dijawab oleh Butch. Kamu dengan gemuk, lihat saja aku akan menghabisimu. 13 November 1974 pada pukul 3.15 dini hari, Butch melakukan aksinya. Ia mengambil senapannya di kamarnya di loteng, lalu ia turun ke lantai 2 menuju kamar orang tuanya, lalu ia mengarahkan senapannya ke ayahnya, mengokang senapannya lalu dor, dor. Kemudian mengarahkan senapannya ke ibunya, mengokang senapannya, dor, dor. Selanjutnya ia melangkah sambil masih membawa senapannya menuju kamar adik laki-lakinya Mark dan Matthew dan dor, dor. Dia masih melanjutkan dengan menuju kamar adik perempuannya Allison lalu dor. Dan masih belum berhenti aksinya, dia melanjutkan lagi langkah terakhirnya karena dipikirnya masih ada satu lagi yang masih hidup. Dia berjalan lagi menuju ke loteng ke kamar adik perempuannya. Yang pertama sit down, lalu dor. Dan Dawn pun menjadi korban terakhir yang dihilangkan nyawanya oleh Butch. Seperti tidak terjadi apa-apa, dia dengan tenang lalu mandi, merapikan barangnya dan mengganti bajunya. Kemudian dia memasukkan senapannya tadi ke dalam sarung bantal dan membuangnya ke saluran pembuangan. Pada pagi harinya pukul 6, dia pergi bekerja ke dealer dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia menunggu ayahnya yang tidak seperti biasanya hingga siang hari ayahnya ini belum sampai ke dealer tersebut. Lalu dia mencoba menelpon rumahnya berkali-kali dan tidak ada yang mengangkat teleponnya. Kemudian ia menelpon pacarnya Sherry Clan untuk mengajaknya berbelanja di sore harinya. Dan saat berada di rumah Sherry, kembali dia mencoba menelpon rumahnya. Sherry yang kebingungan bertanya kepada Butch, "Kenapa sayang, di rumah tidak ada orang kah?" Lalu Butch menjawab, Iya nih, nggak tahu pada pergi apa ya. Dari siang aku telepon nggak ada jawaban. Dan setelah berbelanja dengan Sherry, ia mengunjungi temannya Bobby Kelske, lalu mencoba kembali menelpon rumahnya dan bercerita pada Bobby bahwa sejak siang tadi tidak ada yang mengangkat telepon rumahnya, meski sepertinya mereka semua tampak berada di rumah. Butch pun menghabiskan sisa sore harinya itu bersama teman-temannya dengan minum-minum. Malam harinya pukul 6.30 malam hari, tiba-tiba Butch masuk ke Henry's Bar di Amityville, Long Island, New York. Lalu ia berteriak, Kamu harus bantu aku, sepertinya ayah dan ibuku ditembak. Mendengar hal itu, sekelompok orang segera menuju ke rumahnya yang letaknya tidak terlalu jauh dari bar. Dan benar saja, mereka menemukan keluarga DeVeo telah tewas. Joe Yeswit, salah satu dari kelompok orang yang berada di bar yang menuju ke rumahnya, segera menghubungi kepolisian Suffolk County yang dengan cepat tim kepolisian tiba ke rumahnya dan menemukan keenam anggota keluarga DeVeo telah tewas bersimbah darah dengan posisi terlungkup di atas tempat tidur mereka. Ronald DeVeo Senior berusia 43 tahun, Louis DeVeo berusia 42 tahun, Dawn berusia 18 tahun, Allison berusia 13 tahun, Mark berusia 11 tahun, dan Johannes Matthew berusia 9 tahun. 6 jasad tersebut ditemukan ada 6 lubang peluru di kepala dan badan, seperti yang dikatakan Butch bahwa sebenarnya mereka ditembak. Dalam penyelidikan, polisi menemukan hal yang janggal, seperti tidak ada perlawanan dari korban atau bahkan bukti bahwa mereka dibius terlebih dahulu sebelum dihilangkan nyawanya. Selebihnya, saat polisi menginterogasi para tetangga, mereka mengaku tidak mendengar apapun dari rumah keluarga DeVeo. Padahal, senapan yang digunakan tidak menggunakan peredam, setidaknya seharusnya menimbulkan suara bising. Terlebih banyaknya korban, pasti ada banyak suara peluru yang ditembakkan. Penyelidikan polisi pun tentu saja langsung mengarah kepada Butch. Saat ditanya oleh polisi tentang siapa yang kira-kira bisa melakukan hal seperti itu kepada keluarganya, Butch mencoba mengalihkan penyidikan dengan menghubungkan kejadian itu dengan mafia bernama Louis Falini. Butch menduga Louis Falini ini memiliki dendam terhadap keluarganya. Namun Louis Falini ternyata menghubungi polisi dan mengatakan bahwa dia memiliki alibi sedang berada di luar negeri. Alibi yang dimiliki oleh Louis Falini ini sangat kuat karena dia memiliki bukti-bukti keberangkatannya.
Dalam percakapan melalui telepon, Louis Valini kemudian memberikan teori frontal kepada polisi. Dia menduga Butch lah yang sebenarnya telah menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Bagaimana dengan alibi yang dimiliki si Butch? Yang mana dia buat sedang bekerja, menemani pacarnya berbelanja, lalu pergi ke bar. Ternyata semua itu langsung diragukan oleh polisi. Karena catatan kepolisian menyatakan bahwa waktu kematian keluarganya yaitu sebelum jam 6 pagi. Dan menurut pengakuan orang-orang di bar, Butch berada di sana di jam-jam terjadinya peristiwa tragis itu. Dengan terus berdalih dan terus-menerus menggonta-ganti keterangan pada polisi, keesokan harinya, akhirnya Butch pun mengakui perbuatannya. Katanya, begitu aku memulainya, aku tidak bisa berhenti. Dan semua itu berjalan begitu cepat. Bila dihitung-hitung saat kejadian itu, memakan waktu kurang lebih 15 menit, Butch melakukan aksi gilanya. Hasil pemeriksaan psikologi oleh psikiater Daniel Schwartz menyatakan adanya gangguan kejiwaan pada Butch. Karena Butch mengatakan hal itu dilakukannya karena ia mendengar bisikan-bisikan di telinganya pada saat ia sedang berada di rumah Amityville. Dan hal ini juga disampaikan oleh pengacaranya William Weber saat di pengadilan, yang menyatakan bahwa Butch mendengar suara-suara goib yang menyuruhnya untuk menghabisi keluarganya. Meskipun demikian, pada tanggal 21 November 1974, Butch dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan penghilangan nyawa tingkat 2 selama 25 tahun untuk masing-masing korban, yang artinya 25 tahun dikalikan 6 korban sama dengan 150 tahun atau hukuman penjara seumur hidup. Penghilangan nyawa tingkat 2 bisa dibilang bahwa pelaku tidak terlibat langsung, dan dalam hal ini mungkin ada pertimbangan Butch kala itu sedang di bawah pengaruh narkoboy atau miras. Butch pun dipenjara, sementara rumah Amityville pun akhirnya terbengkalai. 13 bulan sejak peristiwa itu, tepatnya pada tanggal 18 Desember 1975, keluarga Lutz membeli rumah Amityville dengan harga $80.000. Keluarga Lutz yang terdiri dari George dan Kathleen sebagai pasangan suami istri beserta ketiga anaknya, Daniel, Christopher, dan Melissa atau Missy, dan juga peliharaan mereka yaitu seekor anjing Labrador yang diberi nama Harry, pindah ke rumah tersebut. Mereka tidak tahu sejarah rumah Amityville, dan menurut keterangan mereka, rumah tersebut sering dihantui oleh makhluk halus saat keluarga Lutz tinggal di sana. Akhirnya setelah 28 hari, mereka pun pindah dari rumah Amityville tersebut. Loh, memang apa yang terjadi? Ini ceritanya. Salah seorang teman dari George mempelajari sejarah rumah Amityville, dan kemudian ia mendesak George untuk segera memberkati rumah tersebut. Lalu George pun memanggil seorang pendeta kenalannya yang bernama Ralph J. Pecoraro, dan pendeta pun bersedia memberkati rumah tersebut. Kemudian ia melaksanakan pemberkatan rumah Amityville di sore harinya pada tanggal 18 Desember 1975, di mana saat itu George dan Kathleen sedang membongkar barang-barang mereka. Saat pendeta tersebut melakukan pemberkatan, lalu mengibaskan air suci yang pertama, ia mendengar ada suara yang berkata, "Get out, keluar, keluar." Berulang-ulang. Sang pendeta pun cepat-cepat pergi dari rumah itu tanpa menceritakan hal yang terjadi pada George dan Kathleen. Lalu pada tanggal 24 Desember 1975, pendeta Ralph menelpon George dan menyuruhnya untuk tidak menggunakan kamar di lantai 2 milik Mark dan Johannes Matthew DeFeo. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja sambungan telepon mereka terputus. Tak lama, pendeta Ralph pun kembali mengunjungi rumah George, dan setelah kunjungannya itu, pendeta Ralph mengalami demam tinggi dan di lengannya terdapat tanda stigmata. Hal-hal janggal dan aneh sering terjadi pada keluarga Lutz sejak mereka pindah ke rumah Amityville. George Lutz selalu terbangun sekitar pukul 3.15 di setiap paginya, dan kemudian ia keluar ke tempat penyimpanan kapal. Waktu tersebut sama persis dengan waktu di mana Butch menghabisi nyawa keluarganya, yaitu pada pukul 3.15 dini hari. Rumah mereka selalu diganggu oleh segerombolan lalat. Kathleen yang sering mendapatkan mimpi buruk tentang peristiwa penghilangan nyawa, dan saat dimana ia melakukan persetujuan atas pembelian rumah tersebut bersama suaminya. Anak-anak mereka yang juga mulai tertidur dengan posisi tertelungkup di posisi yang sama saat jasad keluarga DeFeo ditemukan. Kathleen yang merasa seolah-olah sedang dipeluk dengan kasih sayang oleh sesuatu kekuatan yang tidak terlihat. Lalu Kathleen menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di basement, dan ruangan itu hanya seluas sekitar 4 kaki
dan dindingnya bercat warna merah, serta ruangan tersebut tidak tertera di dalam denah rumah Amityville. Ruangan tersebut kemudian dikenal dengan The Red Room. Harry, anjing peliharaan mereka, selalu menolak mendekati ruangan itu dan selalu berjongkok seolah-olah merasakan suatu energi negatif dari dalam ruangan itu. Munculnya udara dingin, bau parfum dan kotoran di dalam rumah Amityville, di mana tidak terdapat saluran udara atau jalurnya di dalam rumah tersebut. George yang selalu dibangunkan oleh suara bantingan pintu depan, segera ia ke lantai bawah dan menemukan Harry yang sedang tertidur pulas dengan suara yang keras di depan pintu. Dan anehnya, tak ada satupun yang mendengar suara bantingan pintu depan itu kecuali George. George juga mendengar suara sinyal radio yang disetel dengan frekuensi yang tidak tepat dari ruang lantai 1. Namun ketika ia menuju ke lantai 1, suara itu pun langsung berhenti. George menyadari bahwa ia memiliki kemiripan dengan Butch dan ia mulai minum-minum di The Witch's Brew, yaitu bar di mana Butch sering minum-minum. Suatu malam ketika George mengecek tempat penyimpanan kapal, George melihat ada sepasang mata merah yang sedang memperhatikannya dari jendela kamar tidur Missy. Segera ia bergegas menuju kamar Missy untuk melihatnya, namun ia tidak menemukan apa-apa. Diketahui Missy sejak tinggal di rumah Amityville, ia memiliki teman imajinasi yang bernama Jody. Dan sepertinya sepasang mata merah itu adalah Jody yang sedang mengawasi George. Ketika di tempat tidur, Kathleen mendapatkan bekas merah di dadanya yang disebabkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kunci jendela dan pintu rumah tiba-tiba saja rusak dan terdapat cakaran kuku binatang besar di salju yang kemudian dihubungkan dengan seekor babi besar pada Januari 1976. Dari dinding aula dan lubang kunci pintu kamar bermain di loteng, tiba-tiba keluar cairan lendir yang berwarna hijau, serta sebuah salib yang berukuran 12 inci yang digantung oleh Kathleen di kamar kecil ditemukan terbalik dan mengeluarkan bau yang busuk. Suatu hari, George pernah tersandung keramik singa Tiongkok setinggi 4 kaki dan meninggalkan bekas gigitan pada salah satu mata kakinya. George juga tiba-tiba melihat Kathleen berubah menjadi seorang wanita tua yang berumur 90-an dengan rambut acak-acakan, mukanya penuh dengan banyak kerutan, dan air liur yang menetes dari mulutnya. Puncaknya adalah saat George tiba-tiba terbangun di tengah malam, ia mendapati Kathleen yang terangkat hingga setinggi 2 kaki. Setelah memutuskan ada yang tidak beres dengan rumah mereka, George dan Kathleen melakukan pemberkatan mandiri pada tanggal 8 Januari 1976. George yang saat itu sedang memegang sebuah salib yang terbuat dari perak, dan selagi mereka membacakan doa para raja, dari ruang tamu, mereka mendengar banyak suara yang terdengar seperti paduan suara yang mengatakan, "Will you stop?" meminta agar mereka berhenti melakukan pemberkatan itu. Pada pertengahan Januari 1976, dan setelah usaha mereka memberkati mandiri rumah itu, mereka mengalami kejadian aneh lagi yang kemudian malam itu menjadi malam terakhir bagi mereka berada di rumah Amityville itu. Keluarga Lutz menilai bahwa segala kejadian yang terjadi di sana adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah berkonsultasi dengan Bapak Mancuso, mereka memutuskan untuk mengambil beberapa barang kepunyaan mereka dan memutuskan untuk tinggal di rumah Ibu Kathleen di dekat Deer Park, New York. Tepat pada tanggal 14 Januari 1976, keluarga Lutz bersama Harry, anjing peliharaan mereka, meninggalkan rumah dan meninggalkan banyak barang di halaman belakang rumah tersebut. Di hari berikutnya, seorang tukang yang ditugaskan untuk memindahkan barang-barang tersebut untuk dikirimkan ke keluarga Lutz, dia mengalami fenomena yang tidak normal saat ia berada di dalam rumah Amityville itu. George dan Kathleen mengundang Ed dan Lorraine Warren setelah 20 hari mereka pindah dan menempati rumah Amityville itu. Mereka menelpon Ed dan Lorraine Warren dan meminta keduanya untuk mengunjungi rumah mereka. Lorraine mengatakan, "Saat saya menerima telepon terkait kasus itu, saya merasakan sesuatu yang sangat aneh. Saya merasa tidak nyaman. Kenapa saya tidak nyaman, saya juga tidak mempunyai jawabannya. Kenapa kasus ini sangat berbeda dari kasus lain? Saya secara pribadi merasa terancam oleh kasus ini. Sehingga saya pun menghubungi pendeta saya dan memintanya untuk didoakan." Sebelum mengunjungi rumah Amityville, Ed dan Lorraine Warren bertemu dengan George Lutz di sebuah restoran pizza yang terletak hanya beberapa blok dari rumah itu. Rupanya George tidak mau kembali lagi ke sana, dan supaya roh-roh yang berada di dalamnya tidak mengikutinya. Pada Februari 1976, Ed dan Lorraine Warren membentuk tim yang terdiri dari beberapa wartawan, penyidik, dan para psikolog. Lalu mereka mengunjungi rumah Amityville untuk pertama kalinya. Lorraine menjelaskan bahwa ia dan suaminya diundang ke sana
hanya untuk menyelidiki rumah itu dan mencari tahu sebab mengapa rumah itu angker. Ia juga mengatakan Ronald DeFeo Jr. sendiri adalah seorang pria yang sangat rapuh, pengguna obat-obatan terlarang, melakukan praktek okultisme, membenci ayahnya, dan semua perilakunya bisa jadi adalah bahan-bahan penyebab rumah itu menjadi angker. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengundang Tuhan ke dalam rumah Amityville ini. Selama penyelidikan, Ed didorong secara fisik hingga ia jatuh ke lantai saat Ed menggunakan simbol religi di ruang bawah tanah di rumah Amityville itu. Loren sendiri pun juga merasakan kehadiran sosok jahat hingga ia merasa tidak nyaman, terlebih saat ia memperoleh kilasan tentang jasad keluarga DeFeo yang terbaring di tanah dan ditutupi dengan kain putih. Tim peneliti itu juga berhasil memotret sebuah sosok roh yang terlihat seperti anak kecil sedang mengintip dari lantai kedua. Dari penelitian mereka, tanah di rumah Amityville itu pernah digunakan oleh seorang pria yang bernama John Ketchum yang mempraktekkan ilmu sihir hitam dan memiliki sebuah pondok yang dibangun di atas tanah saat Belanda menduduki tanah itu di tahun 1924. Saat John meninggal dunia, sebelumnya John meminta agar jenazahnya dikubur di tanah itu dan hingga sekarang jenazahnya masih ada di dalam area rumah Amityville. Dikatakan jika suku Indian Shinnecock membangun rumah di tanah itu, rumah tersebut digunakan untuk orang-orang sakit dan mengalami gangguan jiwa yang ditinggalkan di sana dan akan dibiarkannya hingga meninggal dunia. Ed dan Loren percaya karena praktek sihir dan penderitaan yang mereka alami itu membawa energi negatif ke dalam area tersebut. Selain itu, energi negatif ini dipercaya mempengaruhi keluarga DeFeo dan keluarga Lutz. Setelah menyelidiki rumah Amityville untuk pertama kalinya, Ed dan Loren pun lalu pulang ke rumah dan pasangan itu pun mulai mengalami sesuatu yang buruk. Mereka merasakan adanya kekuatan jahat dari rumah Amityville yang mengikuti mereka. Saat masuk ke dalam rumah mereka, Ed menuju ke ruang bawah tanahnya, sementara Lorraine masuk ke kamar. Kedua anjing peliharaan mereka masuk ke dalam kamar Lorraine yang saat itu sedang membaca buku. Di saat yang sama, dia merasakan kedua anjing peliharaannya ini bersikap aneh. Setelah itu, tiba-tiba dia merasa lumpuh dan tidak bisa bergerak. Lorraine merasakan adanya kekuatan gelap yang memasuki rumah mulai dari ruang bawah tanah, naik ke ruang makan dan masuk ke dalam kamarnya. Lorraine yang saat itu masih tidak bisa bergerak, bahkan hanya untuk menekan tombol darurat saja ia tidak bisa. Lalu satu-satunya suara yang ia dengar mirip dengan lembaran logam yang digoncang-goncangkan dan ada energi gelap di sana yang menyedot segala sesuatu. Lorraine dengan sisa tenaganya melakukan pengusiran setan dan tak lama Ed pun langsung masuk ke dalam kamar lalu melihat kondisi Lorraine yang tidak baik-baik saja dan dengan segera ia menenangkannya. Sejak saat itu, mereka tidak mau lagi kembali ke rumah Amityville. Legenda rumah Amityville menjadi liar setelah penerbitan buku The Amityville Horror karya Anson pada bulan September 1977. 1 tahun kemudian, buku tersebut diadaptasi oleh sutradara Stuart Rosenberg untuk dibuatkan menjadi sebuah film dan hasilnya film The Amityville Horror menjadi film horor klasik modern. Kisah asal-usul kejahatan yang sebenarnya memberikan banyak kepercayaan pada cerita tersebut. Namun pada tahun 1979 sudah ada laporan ketidaksesuaian mengenai keaslian apa yang diberikan oleh keluarga Lutz serta rincian pemberkatan yang dilakukan oleh pendeta Ralph J. Pecoraro jika memang benar itu terjadi. Dan kemudian pemilik rumah berikutnya, yaitu keluarga Cromartie, membantah banyaknya cerita tentang keadaan rumah ketika mereka membelinya, termasuk cerita dalam buku tentang lendir hitam kehijauan dan ruang merah tersembunyi yang ternyata hanyalah berupa lemari. Penyelidik juga membuktikan bahwa jejak cakaran kuku yang disebutkan tidak mungkin ditemukan di salju karena tidak ada salju selama keluarga Lutz tinggal di rumah Amityville tersebut. Yang paling memberatkan adalah gugatan tentang kepemilikan cerita yang membuat pengacara Ron DeFeo Jr., William Weber, mengakui bahwa kejadian tersebut sepenuhnya dibuat-buat oleh dia dan keluarga Lutz. Pada tahun-tahun berikutnya, keluarga Lutz beserta anak-anak mereka yang hadir di dalam rumah tersebut membela sebagian besar dari detail hantu yang membuat mereka akhirnya pergi meninggalkan rumah Amityville tersebut. Ada banyak sekali buku dan dokumenter yang mencoba mengkonfirmasi dan membongkar cerita-cerita tentang rumah Amityville tersebut. Film-film tersebut sepenuhnya bersifat hiburan dengan beberapa detail asal-usul peristiwa tragis yang menimpa keluarga DeFeo dengan benar, sedangkan alur cerita
dan elemen supernatural lainnya disajikan sebagai fiksi yang semakin menyimpang dari kenyataan. Bagaimana menurut kalian? Itulah tadi kisah tentang rumah horor Amityville yang kisahnya dijadikan sebuah buku yang berjudul The Amityville Horror. Setelah keluarga Lutz, anehnya pemilik rumah berikutnya antara lain yaitu Petrus O'Neill tidak mendapati adanya kejadian aneh di rumah tersebut selama 10 tahun ia tinggal di sana sejak tahun 1987 hingga 1997. Dan artis Kristen Belfort pun tidak mengalami kejadian aneh di sana selama 5 tahun tinggal di rumah tersebut. Banyak kritikan yang berkata bahwa keluarga Lutz dan Butch hanya ingin mencari keuntungan dari hasil penjualan buku The Amityville Horror. Tapi yang jelas, kisah ini masih banyak digemari oleh masyarakat, termasuk aku dan kalian, ya kan? Dan bagaimana dengan Ronald DeFeo Jr. alias Butch? Ronald DeFeo Jr. telah meninggal dunia di usianya yang ke-70 tahun pada tanggal 12 Maret 2021. Kini, rumah hantu Amityville sejak tahun 2010 telah menjadi tempat wisata horor yang terkenal di Amerika Serikat. Namun, meski telah dibuka untuk umum, kamar tempat kejadian penghilangan nyawa keluarga DeFeo di lantai 2 dan ruang bawah tanah tidak boleh dimasuki oleh pengunjung. Kalian berminat mengunjungi Amityville House? Komen di bawah. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Because I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggirisana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku udah gak sabar lagi untuk ketemu kalian di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.